Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait jenis penilaian dan bentuk penilaian. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yahya Imalia Putri dan kedua rekan saya. Yang pertama, Miftahul Karimah Masito, dan yang kedua, Muzayanatun Niswa Hidayah. Baik, sebelum kita masuk ke bentuk penilaian dan jenis penilaian, yang pertama-tama kita harus tahu arti penilaian. Jadi, penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Melalui penilaian, guru dapat mengidentifikasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai serta memberikan umpan balik bagi siswa untuk mempelajari hasil belajarnya. Dalam praktiknya, penilaian memiliki berbagai jenis dan bentuk. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis penilaian. Jenis penilaian yang pertama adalah penilaian formatif. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian formatif? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Fungsi utama penilaian ini adalah sebagai dasar untuk mengubah dan memodifikasi proses pembelajaran selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Penilaian mencakup seluruh indikator yang terdapat dalam tujuan pembelajaran, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penilaian formatif juga bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Bagi guru akan mengetahui sejauh mana bahan pembelajaran dikuasai oleh peserta didik dan guru dapat mempraktikkan hasil penilaian sumatif. Manfaat bagi peserta didik, dalam belajar berkelanjutan, peserta didik harus mengetahui susunan tingkat bahan-bahan pelajaran. Jadi penilaian formatif ini dimaksudkan agar peserta didik dapat mengetahui apakah mereka sudah mengetahui susunan tingkat bahan pelajaran tersebut atau belum. Dan yang kedua, melalui penilaian formatif, peserta didik akan mengetahui butir-butir soal mana yang sudah betul-betul dikuasai dan butir-butir soal mana yang belum dikuasai. Hal ini merupakan balikan atau feedback yang sangat berguna bagi peserta didik sehingga dapat diketahui bagian-bagian mana yang harus dipelajari kembali secara individual. Contoh penerapan dalam sekolah dasar adalah setelah menjelaskan materi pecahan, guru memberikan kuis singkat atau lembar latihan untuk melihat pemahaman siswa. Jenis penilaian yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester atau di akhir tahun pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif lama, misalnya setiap 3, 6, atau 12 bulan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Fungsi penilaian sumatif adalah untuk memberikan grade, nilai, atau presentase capaian pembelajaran dalam satu semester. Tujuannya yaitu mengetahui kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Aspek yang dinilai mencakup seluruh indikator capaian pembelajaran atau kompetensi yang tertuang dalam program pendidikan tingkat nasional, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh penerapan di sekolah dasar yaitu guru mengadakan UAS untuk menilai hasil akhir dan tingkat pencapaian kompetensi. Jenis penilaian yang ketiga ada penilaian penempatan. Tes penempatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menentukan posisi atau level peserta didik saat memulai program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang menjadi dasar dalam menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan awalnya.
Tes penempatan berfungsi untuk menentukan metode pembelajaran serta kedalaman materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui pengetahuan dan kondisi awal peserta didik yang tidak hanya mencakup kompetensi akademik seperti pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kondisi psikologis dan fisiknya. Aspek yang dinilai dalam tes ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, kondisi psikologis, fisik, dan aspek lain yang mendukung proses pembelajaran. Waktu pelaksanaan tes penempatan dilakukan sebelum program pembelajaran dimulai agar guru dapat menyesuaikan strategi, pendekatan, dan materi dengan kebutuhan peserta didik. Contoh penerapan di sekolah dasar yaitu guru memberi tes kemampuan dasar membaca dan berhitung untuk menentukan kelompok belajar sesuai level kemampuan. Jenis penilaian yang terakhir atau yang keempat adalah penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan belajar peserta didik secara mendalam. Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya untuk melakukan langkah preventif dan membantu peserta didik mengatasi hambatan atau kesulitan belajar agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Aspek yang dinilai dalam penilaian diagnostik meliputi hasil belajar, latar belakang pendidikan, proses belajar, serta masalah-masalah yang muncul selama pembelajaran berlangsung. Waktu pelaksanaan penilaian ini bersifat fleksibel, yaitu dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika guru atau lembaga pendidikan mendeteksi adanya permasalahan dalam proses belajar peserta didik. Contoh penerapan di sekolah dasar yaitu guru memberikan tes awal atau pretest tentang konsep pecahan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi sebelumnya. Bentuk penilaian. Penilaian berbasis tes. Yang pertama, tes bentuk uraian. Penilaian bentuk uraian adalah ujian tertulis di mana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan argumen, penjelasan atau penjelasan menggunakan bahasa mereka sendiri daripada memberikan jawaban singkat. Dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, maka tes bentuk uraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama uraian terbatas, yaitu peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Yang kedua, uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematis sendiri. Adapun metode pengkoreksian soal bentuk uraian. Yang pertama, metode per nomor, yaitu guru mengoreksi hasil jawaban peserta didik untuk setiap nomor. Yang kedua, metode per lembar, yaitu guru mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Yang ketiga, metode bersilang, yaitu guru mengoreksi jawaban peserta didik dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari seorang korektor kepada korektor yang lain. Yang kedua, tes bentuk objektif. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes bentuk objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu pertama, benar salah. Bentuk tes benar salah yaitu pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar dan salah. Fungsi bentuk soal benar salah yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dengan pendapat. Yang kedua, soal tes bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Soal tes bentuk pilihan ganda terdiri atas pembawa pokok persoalan dan pilihan jawaban. Yang ketiga, menjodohkan. Soal tes bentuk menjodohkan sebenarnya masih merupakan bentuk pilihan ganda. Perbedaannya dengan bentuk pilihan ganda adalah pilihan ganda terdiri atas tim dan option.
Kemudian peserta didik tinggal memilih salah satu option yang dianggap paling tepat. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Yang keempat, jawaban singkat dan melengkapi. Kedua bentuk tes ini masing-masing menghendaki jawaban dengan kalimat dan atau angka-angka yang hanya dapat dinilai benar atau salah. Soal tes bentuk jawaban singkat biasanya dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. Dengan kata lain, soal tersebut berupa suatu kalimat bertanya yang dapat dijawab dengan singkat berupa kata, frase, nama, tempat, nama tokoh, dan lain-lain. Yang ketiga, tes bentuk lisan. Tes lisan adalah tes yang menurut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes bentuk lisan dapat berbentuk seperti yang pertama, seorang guru menilai seorang peserta didik. Yang kedua, seorang guru menilai sekelompok peserta didik. Yang ketiga, sekelompok guru menilai seorang peserta didik. Keempat, sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik. Yang keempat, tes bentuk perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Tes tindakan sebagai suatu teknik evaluasi banyak digunakan hampir setiap mata pelajaran, seperti olahraga, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Tes tindakan dapat dilakukan secara kelompok dan individual. Tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan, dan mengidentifikasi suatu peranti atau seperti komputer. Selanjutnya, penilaian berbasis non-tes, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, observasi berstruktur. Semua kegiatan guru sebagai observer telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang berisi faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Yang kedua, observasi tak berstruktur. Semua kegiatan guru sebagai observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti. Kegiatan observer hanya dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Observasi bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu yang pertama, observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Yang kedua, observasi tak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara, baik teknik maupun alat tertentu. Yang ketiga, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Pertanyaan wawancara dapat menggunakan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Yang kedua, bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik, karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. Yang ketiga, bentuk pertanyaan campuran,
yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran. Ada yang berstruktur, ada pula yang bebas. Yang ketiga yaitu angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilakukan secara lisan. Bentuk angket terdiri dari dua, yaitu yang pertama terstruktur, angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Yang kedua, tak berstruktur, bentuk angket yang memberikan jawaban secara terbuka. Yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lambat, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Penekanannya adalah pada diagnosis masalah-masalah peserta didik dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Dalam melakukan studi kasus, guru harus terlebih dahulu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpulan data. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah depth interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam. Jenis data yang diperlukan antara lain latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan, dan kebutuhan, perkembangan kesehatan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan penerapan dari jenis dan bentuk penilaian yang sudah dibahas sebelumnya. Pertama, ada penilaian formatif. Penilaian ini memiliki kelebihan dapat memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa, juga membantu guru untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi tersebut, dan dapat digunakan untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran berikutnya. Selain itu, penilaian formatif ini dapat mendorong siswa lebih aktif belajar karena penilaiannya berkelanjutan. Namun, kelemahannya, penilaian ini memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak karena dilakukan secara rutin agar hasilnya semakin efektif. Selain itu, kadang-kadang penilaian formatif ini kurang diperhatikan siswa karena tidak berpengaruh langsung terhadap nilai akhir mereka. Yang kedua ada penilaian sumatif. Kelebihan penilaian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil belajar siswa dalam satu periode dan juga memudahkan guru dalam menentukan nilai akhirnya. Selain itu, penilaian sumatif juga mendorong siswa untuk belajar lebih giat menjelang ujian akhir. Namun kekurangannya, penilaian ini tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan selama proses belajar, dan juga cenderung hanya mengukur aspek kognitif atau pengetahuan dan jarang untuk mengukur keterampilan atau sikap. Yang ketiga ada penilaian penempatan. Penilaian ini membantu guru mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dan dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi, metode, dan tingkat kesulitan materi sehingga mencegah siswa mengalami kesulitan belajar. Namun kelemahannya, penilaian ini tidak selalu akurat jika hanya dilakukan sekali dan tanpa data pendukung lain. Selain itu, penilaian penempatan juga bisa menimbulkan kesan labeling terhadap siswa yang pandai atau lemah dalam pembelajaran. Yang keempat, ada penilaian diagnostik. Penilaian ini membantu guru untuk memahami penyebab kesulitan belajar siswa secara mendalam dan dapat digunakan untuk merancang program perbaikan yang tepat sasaran. Namun kekurangannya, penilaian diagnostik membutuhkan waktu lama dan pengamatan mendalam agar mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak mudah dilakukan jika jumlah siswanya banyak. Selanjutnya ada tes uraian. Kelebihan tes ini dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi murid dengan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan sistematis. Selain itu, tes uraian juga memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat dan gaya berpikir mereka sendiri, sehingga dapat digunakan untuk menilai kedalaman pemahaman konsep murid. Namun kekurangannya terdapat dari sisi penilai. Penilaiannya cenderung subjektif dan memerlukan waktu lama untuk mengerjakan dan menilai. Selain itu,
jumlah butir soalnya yang bisa diberikan itu terbatas dan tidak efektif untuk mengukur cangkupan materi yang luas. Selanjutnya ada tes objektif. Kelebihan tes ini adalah mudah dan cepat dalam pemeriksaan hasil dan dapat mencakup materi yang lebih luas serta mengurangi pengaruh faktor subjektif dan keterpihakan penilai karena jawaban bersifat pasti. Namun kekurangannya, peserta bisa menebak jawaban khususnya pada pilihan ganda, dan tes ini kurang mampu untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi murid. Selain itu, membutuhkan keterampilan tinggi dari guru dalam menyusun soal yang baik. Selanjutnya ada tes lisan. Kelebihan tes ini dapat memberikan umpan balik langsung antara guru dan siswa dan cocok untuk menilai keterampilan berbicara atau pemahaman langsung, serta dapat menilai aspek afektif seperti sikap dan percaya diri. Namun kekurangannya sulit dilakukan pada kelas besar karena memakan waktu yang cukup banyak. Selain itu, penilaian bisa subjektif tergantung persepsi guru. Juga siswa bisa gugup sehingga hasil tidak mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Selanjutnya ada tes perbuatan. Kelebihan tes ini dapat menilai kemampuan nyata peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau praktik dan lebih autentik karena dilakukan dalam situasi kontekstual. Selain itu, tes ini juga relevan untuk menilai keterampilan psikomotorik. Namun kekurangannya, penilaian membutuhkan waktu dan persiapan alat yang cukup banyak. Juga memerlukan rubrik atau pedoman yang jelas agar objektif serta sulit diterapkan untuk mata pelajaran yang bersifat teoritis. Lalu ada penilaian non-tes observasi. Kelebihan penilaian ini dapat digunakan untuk mengamati berbagai fenomena sekaligus, mampu menilai hal-hal yang tidak dapat diukur dengan tes, serta tidak terikat pada laporan pribadi. Namun, observasi juga memiliki kekurangan seperti dapat menimbulkan kesan kurang menyenangkan bagi subjek, sulit mengamati masalah pribadi, dan dapat membuat observer jenuh jika berlangsung terlalu lama. Kemudian ada wawancara. Kelebihannya yaitu dapat berkomunikasi langsung dengan murid sehingga informasi yang diperoleh lebih objektif. Dapat membantu memperbaiki proses belajar, serta bersifat fleksibel dan personal. Namun kelemahannya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan mungkin biaya jika peserta didik banyak, dapat berlangsung tanpa arah jika tidak terencana dengan jelas, serta beresiko munculnya sikap kurang baik dari peserta didik maupun pewawancara. Lalu ada penilaian angket. Penilaian ini memiliki kelebihan seperti responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi peneliti sehingga lebih objektif, data mudah dikumpulkan karena itemnya homogen, serta dapat menjangkau banyak responden sekaligus. Namun, kelemahannya adalah ada kemungkinan angket diisi oleh orang lain karena hanya dapat digunakan oleh responden yang dapat membaca dan jawabannya terbatas pada pilihan yang tersedia. Selanjutnya ada penilaian dengan studi kasus. Kelebihan penilaian ini dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif sehingga karakternya dapat diketahui selengkap-lengkapnya. Namun kekurangannya adalah hasil studi kasus tidak dapat digeneralisasikan, melainkan hanya berlaku untuk satu peserta didik itu saja. Nah, lalu kesimpulan dari materi kali ini adalah penilaian dalam evaluasi pendidikan merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh, menganalisis, serta menafsirkan data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian yang baik harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, aspek yang dinilai, kondisi sarana dan prasarana, serta karakteristik peserta didik. Dengan demikian, penilaian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di forum yang sudah disediakan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.